Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita rahmat serta hidayatnya. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Nur Rizki selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam MPS 1B, dan juga kepada teman-teman MPS 1B yang akan menonton video pembelajaran kali ini, yang semoga ilmu yang didapat dari video ini akan melekat dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, amin. Dan di video kali ini kami akan membahas tentang peradaban Islam di masa dinasti Abbasiyah. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anjar Bayagi dengan NIM 215211038, Anissa Soleha dengan NIM 215211039, Intan Destiana Fitri dengan NIM 215211046, Yanisa Mardika Putri dengan NIM 215211068, Erviana Rahma Hidayani dengan NIM 215211070. Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah menjadi imperium Islam yang besar dalam waktu yang cukup lama, yaitu sejak keruntuhan Daulah Umayyah di tahun 750 Masehi sampai jatuhnya kota Baghdad di tangan Mongol pada tahun 1258 Masehi. Dan pada saat itu di Eropa sedang mengalami zaman kegelapan atau Dark Age, yang mana ilmu pengetahuan dan peradaban di sana mengalami keterpurukan. 6 abad lebih, Daulah Abbasiyah mencapai titik kulminasinya yang gemilang. Hal ini ditandai dengan banyaknya ilmuwan-ilmuwan yang muncul dan ulama-ulama, juga pemerintahan yang maju. Pembentukan pemerintahan. Sejak Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720 Masehi atau 99 sampai 101 Hijriah, Khalifah ke-8 dari Daulah Umayyah naik tahta, telah muncul gerakan oposisi yang hendak menumbangkan daulah tersebut, yang pada saat itu dipimpin oleh Ali bin Abdullah, cucu dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi. Kelompok Sunni. Kelompok Sunni ini berhasil menjalin kerjasama dengan kelompok Syiah karena mereka sama-sama dari keturunan Bani Hashim. Kedua kelompok tersebut berhasil menjalin kerjasama dengan orang-orang Persia karena orang-orang Persia dianaktirikan oleh Daulah Umayyah. Dari segi politik, ekonomi maupun sosial. Tujuan dari aliansi tersebut yaitu menegakkan kepemimpinan Bani Hashim dengan merebutnya dari tangan Bani Umayyah. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai kelemahan Daulah Umayyah mereka memanfaatkan sebaik-baiknya. Mereka melantik dan menyebarkan para propagandis, terutama untuk daerah-daerah yang penduduknya mayoritas bukan Arab. Tema dari propagandis tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama al-musawah atau persamaan penduduk, dan yang kedua yaitu al-islah atau perbaikan, yang artinya kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis. Tema pertama amat menarik di kalangan muslim non-Arab karena mereka selama ini dianaktirikan oleh Daulah Umayyah baik secara politik, sosial maupun ekonomi. Sedangkan tema kedua menarik di kalangan banyak ulama Sunni karena mereka melihat para khalifah Daulah Umayyah telah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pada mulanya mereka melakukan gerakan rahasia, akan tetapi ketika aliansi dipimpin oleh Ibrahim bin Muhammad, gerakan itu berubah menjadi terang-terangan. Perubahan tersebut terjadi setelah mereka mendapat sambutan luas, terutama di wilayah Khurasan, dan mayoritas penduduknya Muslim non-Arab.
Dan setelah masuknya seorang jenderal cekatan ke dalam gerakan ini, yaitu Abu Muslim al-Khurasannya. Dia adalah seorang budak yang dibeli oleh Muhammad. Periode integrasi. Pada periode ini, seluruh kerajaan Islam berada di bawah kekuasaan para khalifah, kecuali di Andalusia. Adapun para khalifah yang memimpin yaitu A. Abdul Abbas As-Saffah, B. Abu Ja'far Al-Mansur, C. Abu Abdullah Al-Mahdi bin Al-Mansur, D. Abu Musa Al-Hadi, E. Abu Ja'far Harum Ar-Rasyid, F. Abu Musammuh Al-Amin, G. Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mum, H. Abu Ishaq Al-Mutasim, I. Abu Ja'far Harum Al-Watsiq. Periode pertama 750 sampai 847 Masehi. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Secara politis dan para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Masa pemerintahan Abu al-Abbas, pendiri dinasti ini sangat singkat, yaitu dari tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi. Pada mulanya, ibu kota negara adalah Al-Hasyimiyah, dekat Kufah. Memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yaitu Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia, Ctesiphon tahun 762 Masehi. Dengan demikian, pusat pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah berada di tengah-tengah bangsa Persia. Di ibu kota yang baru ini, Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya. Masuknya keluarga non-Arab ke dalam pemerintahan merupakan unsur pembeda antara Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah yang berorientasi ke Arab. Khalifah Al-Mansur juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara. Di samping membenahi angkatan bersenjata, dia menunjuk Muhammad ibnu Al-Rahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara. Jabatan pos yang sudah ada sejak masa dinasti Bani Umayyah ditingkatkan perannya dengan tambahan tugas. Periode disintegrasi, kemajuan besar yang dicapai dinasti Abbasiyah mendorong para penguasa untuk hidup mewah. Ini menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin, sehingga tentara Turki yang semula diangkat oleh Khalifah Al-Mu'tasim berhasil mengambil alih kekuasaan. Khalifah merasa tajam setelah Turki melemah dengan sendirinya. Di daerah-daerah muncul tokoh-tokoh kuat yang kemudian memerdekakan diri dari kekuasaan pusat dan mendirikan dinasti-dinasti kecil. Inilah permulaan masa disintegrasi dalam sejarah politik Islam. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kemunduran Bani Abbas dalam periode ini adalah 1. Luasnya wilayah Daulah Abbasiyah yang harus dikendalikan sementara komunikasi lambat. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan penguasa dan pelaksana pemerintah sangat rendah. 2. Dengan profesionalisasi tentara, ketergantungan kepada mereka menjadi sangat tinggi. 3. Kesulitan keuangan karena beban pembayaran tentara yang sangat besar. Setelah Khalifah merosot, Khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. Ya, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata atau kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.